Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis akan mempresentasikan bab tentang ilmu jarh wa ta'dil. Kami beranggotakan 1. Ainur Rafiqah, 2. Nailin Ni'mah, 3. Umi Khairiyah. 1. Pengertian ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil. Jarh menurut bahasa bermakna luka, celah, cacat atau melukai tubuh yang karenanya menyebabkan juruh. Bisa juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kecacatan para perawi, seperti pada keadilan dan kedhabitannya. Adil adalah penggambaran atas kualitas moral, spiritual, dan religiusitas seorang perawi. Sedangkan istilah dhabit sendiri merupakan gambaran atas kapasitas intelektual sang perawi yang benar-benar prima. Al-jarh secara bahasa merupakan isi masdar yang berarti luka yang mengalirkan darah atau sesuatu yang dapat menggugurkan keadalan seseorang. Al-jarh menurut istilah yaitu terlihatnya sifat pada seorang perawi yang dapat menjatuhkan keadolahannya dan merusak hafalan dan ingatannya, sehingga menyebabkan gugur riwayatnya atau melemahkan hingga kemudian ditolak. At-tajrih yaitu memberikan sifat kepada seorang perawi dengan sifat yang menyebabkan tidak diterima riwayatnya. Al-adlu secara bahasa adalah apa yang lurus dalam jiwa, lawan dari durhaka, dan seorang yang adil artinya kesaksiannya diterima, dan at-ta'dil artinya mensucikannya dan membersihkannya. Al-adlu menurut istilah adalah orang yang tidak nampak padanya apa yang merusak agamanya dan perangannya, maka oleh sebab itu diterima beritanya dan kesaksiannya apabila memenuhi syarat-syarat menyampaikan hadis, yaitu Islam, balik, berakal, dan kekuasaan hafalan. Dan yang terakhir, at-ta'dil yaitu pensifatan perawi dengan sifat-sifat yang mensucikannya, sehingga nampak keadalahannya dan diterima beritanya. Yang kedua, objek pembahasan dalam ilmu jarh wa ta'dil. Sasaran atau objek pokok dalam mempelajari ilmu jarh wa ta'dil adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui syarat-syarat perawi yang makbul, bagaimana keadilannya, kedhabitannya, serta perkara yang berkaitan dengannya. Yang kedua, mengetahui kedudukan hadis atau martabat hadis. Yang ketiga, untuk menghukumi dan mengetahui status periwayat hadis. Ada pula fungsi dari pembahasan ilmu jarh wa ta'dil, yaitu untuk mengetahui apakah periwayatan seseorang bisa diterima atau ditolak. Jika ilmu ini tidak bisa dipelajari dengan seksama, maka semua perawi akan dinilai sama. Yang ketiga, lafadz-lafadz al-jarh wa ta'dil. Poin yang pertama, tingkatan al-jarh dan lafadz-lafadznya. Pertama, menunjukkan adanya kelemahan, dan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jarh, seperti layinul hadis yang artinya lemah hadisnya, atau fihi maqal yang artinya dirinya diperbincangkan, atau fihi dha'fun yang artinya padanya ada kelemahan. Yang kedua, menunjukkan adanya kelemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan seperti hujjah, seperti fulan tidak boleh dijadikan hujjah atau dhaif, atau ia mempunyai hadis-hadis yang mungkar, atau majhul, tidak dijadikan identitas atau kondisinya. Ketiga, menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis hadisnya, seperti fulan dhaif jiddan, dhaif yang artinya dhaif sekali, atau tidak ditulis hadisnya, atau tidak halal periwayatan darinya, atau laisa bisyai'in artinya tidak ada apa-apanya.
Yang keempat, menunjukkan sifat dusta atau pemalsu dan semacamnya, seperti kadzab artinya tukang dusta, atau dajjal atau waddo yang artinya pemalsu hadis, atau yakzib artinya dia berbohong, atau yadho yang artinya dia memalsukan hadis. Yang kelima, menunjukkan adanya dusta yang berlebihan, dan ini seburuk-buruk tingkatan, seperti fulan yang paling pembohong, atau ia adalah puncak dalam kedustaan, atau dia rukun kedustaan. Poin yang kedua, tingkatan at-ta'dil dan lafadz-lafadznya. Yang pertama, menggunakan bentuk superlatif dalam ta'dilan, atau dengan menggunakan wazan af'alah dengan menggunakan ungkapan-ungkapan. Yang kedua, dengan menyebutkan sifat yang menguatkan kesikoannya, keadilannya, dan ketepatan periwayatannya, baik dengan lafadih maupun dengan makna. Yang ketiga, menunjukkan adanya pensiqohan tanpa adanya penguatan atas hal itu, seperti siqoh, sabah, atau hafiz. Keempat, menunjukkan adanya keadilan dan kepercayaan tanpa adanya isyarat akan kekuatan hafalan dan ketelitian. Yang kelima, tidak menunjukkan adanya pensiqohan ataupun celaan. Yang keempat, maratib dalam ilmu jar wa ta'dil. Ada beberapa penjelasan maratib ta'dil di kalangan para ulama hadis. A. Martabat-martabat ta'dil menurut Al-Razi. Para ulama telah banyak menulis tentang klasifikasi para rawi. Mereka berupaya keras untuk membaginya dan menjelaskan status-statusnya. Tulisan yang pertama kali sampai kepada kita, Nuruddin ITR halaman 99, adalah karya tokoh kritikus Al-Imam bin Al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi dalam kitabnya yang besar Al-Jar wa Al-Ta'dil. Ia telah menyusun martabat Al-Jar wa Al-Ta'dil masing-masing terdiri atas 4 martabat. B. Martabat ta'dil menurut Al-Suyuti. Adapun mengenai martabat ta'dil, Imam Suyuti membaginya atas 6 tingkatan. Hal ini sebagaimana dalam Alfiyahnya yang dikutip oleh Muhammad Mahfuz Al-Tarmazi dan kitabnya Manhaj Zawin Nazar. 1. Setiap lafal yang menunjukkan keadilan dan keteguhan rawi. Di sini muhadisin menggunakan sifat af'al tafdil atau dengan mempergunakan sifat yang menunjukkan sifat terpuji yang tiada bandingnya bagi rawi itu. 2. Setiap lafal yang menunjukkan kebenaran rawi, keteguhan, kesihatan, kejujuran, dan keadilannya, ini dengan mempergunakan lafal yang sama dengan yang sebelumnya atau dengan mempergunakan kata lain yang semaksud dan semakna dengan makna yang pertama. 3. Setiap lafal yang menunjukkan kekokohan, keteguhan, keadilan, dan kepercayaan rawi. Ada kalanya pula mempergunakan kata-kata pujian yang senilai dengan kekokohan di atas. Yang keempat, setiap lafal yang menunjukkan kepada derajat rawi dengan mempergunakan satu lafal saja, baik lafal yang menunjukkan keadilan, kekokohan, dan kebenaran rawi. 5. Setiap lafal yang menunjukkan baik, benar, dan jujurnya rawi dengan tidak menunjukkan bahwa hafalan kejujuran dan keadilannya itu dapat dipastikan. 6. Setiap lafal yang menunjukkan derajat rawi dengan mempergunakan suatu lafal dengan lafal tersebut di atas, kemudian diiringi kata-kata yang tidak menunjukkan keteguhan lafal-lafal itu. C. Martabat ta'dil menurut Al-Zahabi. Al-Zahabi menjelaskan dalam pendahuluan kitab Mizan Al-Iqtidalnya. 1. Tingkatan rawi yang diterima hadisnya yang paling tinggi adalah mereka yang mendapat julukan sabtun hujjatun, sabatun hafizun, sihatun muthinun atau sihatun sihat. 2. Yang diberi julukan sihatun. 3. Yang diberi julukan saduh, la ba'sabih, dan laisa bihi basun. 4. Yang diberi julukan mahalluhu as-sidik, jayyid al-hadis, saleh al-hadis, saih wasad, dan sebagainya.
sebagai martabat-martabat takdil menurut Ibnu Hajar. Adapun tingkatan takdil menurut Ibnu Hajar sebagai berikut. 1. Segala sesuatu yang menggunakan martabat keadilan yang lebih tinggi. Hal ini biasanya dengan menggunakan af'al al-mubalaghah. 2. Memperkuat kesihatan rawi dengan mengulang-ulang lafal yang sama atau semakna dengannya. 3. Menunjuk keadilan dengan lafal yang mengandung arti kuat ingatan, seperti lafaz sabata atau orang yang teguh hati dan lidahnya. 4. Menunjuk kesihatan tetapi dengan lafal yang tidak mengandung arti sihat, contoh saduhun atau orang yang sangat jujur. 5. Menunjukkan kejujuran rawi tetapi tidak terpahamkan adanya kegabitan, contoh jayyid al-hadis atau orang yang baik hadisnya. 6. Menunjuk arti mendekati cacat, biasanya dengan menambahkan lafal insyaallah atau dengan mentashhirkan atau dengan mengkaitkannya pada suatu pengharapan. Sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.